Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa hadir, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa bernafas sampai detik ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mampu mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya demi berdiri tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang tahsin, yaitu huruf qalqalah dengan lafaz Allah. Seperti yang kita ketahui, huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf. Apa saja sih huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah ada 5 huruf, ya. Yang pertama huruf qaf, yang kedua huruf ta, yang ketiga huruf ba, kemudian jim dan dal. Nah, qalqalah itu terbagi menjadi 2 bagian lagi. Qalqalah apa saja? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu apa sih, Miss? Nah, di sini Miss akan menjelaskan qalqalah sughra itu adalah qalqalah yang matinya asli, bukan karena ada sebab, ya. Qalqalah yang matinya asli. Nah, contoh, Miss akan mengambil huruf qaf. Huruf qaf. Nah, perhatikan huruf qaf di sini harokatnya sukun, ya. Jadi dia matinya asli, bukan karena ada sebab, ya. Bacanya yaqta'una. Kita ulangi, yaqta'una. Nah, jadi ada pantulan dari huruf qaf, ya. Kemudian huruf ba. Nah, huruf ba ya sekarang. Huruf ba yang diperhatikan bacanya Ibrahimah. Ya. Huruf ba di sini harokatnya sukun, jadi dia mati asli. Biasanya huruf qalqalah sughra itu terletak pada tengah kalimat, ya, karena dia mati asli. Sedangkan yang kedua yaitu qalqalah kubra. Perhatikan, qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu seperti apa sih, Miss? Nah, qalqalah kubra itu qalqalah yang matinya dikarenakan ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita mewaqafkannya, ya. Sebab karena diwaqafkan. Contoh kita ambil huruf ba. Huruf ba, cara bacanya idza waqaba. Nah, huruf ba berharokat fathah. Di sini kita membahas qalqalah kubra. Jadi kita mewakafkan huruf ba menjadi sukun. Perhatikan, idza waqaba, ya. Setelah diwakafkan, jadi cara bacanya
idza waqab, ya. Yang awalnya tadi huruf ba berharakat fathah, setelah kita wakafkan jadi huruf berharakat sukun. Itu namanya qalqalah kubra. Sekarang kita membahas hukum lafaz Allah, ya. Hukum lafaz Allah. Hukum lafaz Allah dibagi menjadi dua, ya. Dibaca tafkhim, ya. Dibaca tafkhim karena didahului oleh harokat fathah atau dhammah, ya. Didahului harokat fathah atau dhammah. Contoh, perhatikan ya. Perhatikan lafaz Allah dibaca tafkhim. Dibaca tafkhim itu ada berarti dibaca tebal, ya. Perhatikan, dibaca tafkhim karena didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Harokat fathah diperhatikan, harokat dhammah diperhatikan. Cara bacanya syahidallah, syahidallah, tebal ya, karena didahului oleh harokat fathah, ya. Sedangkan harokat dhammah perhatikan contohnya, bacanya Rasulullah, Rasulullah, karena didahului oleh harokat dhammah. Kalau kalian melihat di Al-Quran cara baca lafaz Allah didahului oleh harokat fathah dan dhammah, itu pasti bacanya tafkhim atau tebal, ya. Sekarang dibaca tarqiq. Dibaca tarqiq, ya, artinya apa? Tipis. Lafaz Allah dibaca tipis karena didahului oleh harokat kasrah. Contoh, harokat kasrah ya. Harokat kasrah. Bacanya billahi, billahi atau bismillahi. Ya, tipis, bukan bismillah, itu salah. Ya, cara baca tarqiq atau lafaz Allah yang dibaca tipis bismillahi, ya. Beda ya dengan yang didahului harokat fathah dengan dhammah. Kalau fathah syahidallahu Rasulullah, itu tebal. Oke, baik anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini pelajaran tahsin kita. Semoga hari ini mendapat keberkahan dan insya Allah semoga bisa kita bertemu di hari-hari lainnya. Oke, sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bapak setelah di materi akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. Sekarang kita pada materi tahsin. Anak-anakku yang berbahagia, hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa haqiqi. Idgham halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Contoh: contoh dari idgham halqi adalah man amana. Apabila ada nun sukun atau tanwin, nah di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Apa yang pertama? Ha, kha, ain, ghain, hamzah dan ha. Maka hukum bacaan idgham halqi. Halqi artinya adalah tenggorokan. Idgham artinya jelas. Maka harus jelas. Man amana. Contoh lain adalah min khairin. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, ini pun hukum bacaannya adalah idgham halqi. Baik, kita ke yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah pengertiannya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Apa saja? Ya, nun, mim, dan waw. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka hukum bacaannya idgham bi gunnah. Contohnya, oh mudah sekali. Bahkan kalian sudah sering ya menemukan di Al-Quran hukum bacaan idgham bi gunnah. Mayya'malu, nun sukun dan ya. Apalagi miwaraihim. Nah, 2 saja contohnya. Insya Allah Bapak yakin kalian sudah mampu untuk bisa membedakan mana izhar, mana idgham bi gunnah. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2, yakni lam dan ro. Lam dan ro.
Contohnya adalah mir-rabbihim. Contoh lain malayu'min. Nah, ini ya anak-anakku, nun bertemu dengan huruf ra, nun bertemu dengan huruf lam, nun sukun bertemu dengan huruf ra, nun sukun bertemu dengan huruf lam, alif. Mudah saja. Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan. Iqlab artinya membalikkan. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Contohnya mim ba'di. Meskipun di sini ada yang kecil ya, maka cara membacanya adalah aslinya memang min ba'di, cuma karena dalam hukum tajwid dibaca mim ba'di. Dan yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Awas ya, jangan sampai keliru. Bukan ikhfa halqi atau bukan ikhfa syafawi, tapi ikhfa hakiki. Hakiki artinya kesungguh-sungguhan atau sebenarnya. Ikhfa sama-samar artinya. Huruf ikhfa ada berapa? Ada belasan ya. Ada berapa? Ada 15. Banyak sekali hurufnya. Bisa disimpulkan sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa do' zalima. Bapak seperti ini kan karena mungkin agak banyak hurufnya, yaitu ada 15. Contohnya sederhana saja. Min kulli. Apalagi ada yang bisa? Syai'un qadir. Nah, yang sering nih, syai'un qadir. Ada tanwin bertemu huruf qaf. Kaf. Baik, itu dari hal atau bab tentang nun sukun dan tanwin. Baik, terima kasih anak-anakku. Baru saja kita selesai menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang kita ke bab atau penjelasan mengenai mad. Mad artinya panjang. Huruf mad ada 3. Alif, waw, ya. Apa sih itu mad? Mad adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Hukum mad dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua mad far'i atau cabang. Mad tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh qalu ini bisa 1 alif dibaca atau 2 harokat.
Baik anak-anakku, jangan sampai lupa ya, huruf mad tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Bahkan matobi ini paling familiar, paling sering kalian jumpai di Al-Quran. Ketika ada tutor, ketika ada guru ngaji, paling sering memerintahkan untuk mencari hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Kalaulah mad tabi'i atau mad asli, ini memang benar-benar asli atau pusatnya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang kita belajar yang mad mempunyai cabangnya atau mad far'i. Ada istilah pusat pun juga ada istilah cabang. Maka far'i artinya cabang. Jadi mad pun punya cabang, tidak hanya institusi, tidak hanya sekolah. Mad pun punya cabang. Salah satunya yang saya ambil adalah, yang saya jelaskan pada kali ini adalah mad arid lisukun. Ini paling sering kamu jumpai ketika kamu baca di akhir kalimat atau di akhir ayat. Ya. Tanpa Bapak memberikan contoh pun kalian sudah paham sebenarnya. Muslimun, ghafilun, mu'minin, hasibin. Biar lebih mudah, baik Bapak akan memberikan contoh. Apa sih definisi mad arid lisukun itu? Apabila ada mad tabi'i, apabila ada waw sukun di akhir kalimat atau mad tabi'i di akhir kalimat, maka hukum bacaannya mad arid lisukun. Pun sama di contoh yang kedua, mu'minin, apabila ada mad tabi'i ya diikuti kasrah ya sukun, ada mad tabi'i di akhir kalimat, maka hukum bacaannya mad arid lisukun. Baik anak-anakku, pada kali ini Bapak hanya menjelaskan poin-poin yang sekiranya sesuai dengan SKKD pada pembelajaran kelas 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan dari Bapak banyak kekurangannya, sehingga kalian tidak puas, sehingga kalian masih butuh belajar lagi dari sumber-sumber yang lainnya, baik dari buku, guru ngaji, ataupun pernah melihat YouTube dan yang lainnya. Dari Bapak mohon maaf, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.